Selamat pagi peserta didik. Kita ketemu lagi pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari bab 8 tentang pengolahan data. Bapak akan menjelaskan ke seluruh peserta didik bahwa dalam pengolahan data ada tahapan yang harus kita perhatikan agar data tersebut dapat tersaji dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, langkah kita dalam pengolahan data untuk menyajikan ke diagram batang. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua, setelah kita mengumpulkan data, tahapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, setelah data kita buat dalam bentuk tabel, tahapan yang ketiga adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kita akan membaca dan menafsirkan data yang sudah kita buat ke dalam bentuk tabel. Yang keempat, tahapan yang harus kita lakukan adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Terus yang terakhir, dalam tahapan pengolahan data adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Itu berbeda seperti tahapan yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kalau yang terakhir adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Sebelum Bapak jelaskan tahapan-tahapan yang sudah Bapak sebutkan tadi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu data itu apa. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Artinya, fakta ini bisa diuji kebenarannya. Tidak asal mengumpulkan data sembarangan. Ada fakta yang memperkuat informasi itu benar yang sudah kita buat. Dalam mengumpulkan data, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, bisa pengumpulan data secara langsung. Bagaimana cara pengumpulan data secara langsung dapat kita lakukan melalui wawancara. Di tema-tema sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang wawancara. Biasanya wawancara ada si pewawancara, ada narasumber. Bisa juga pengumpulan data secara langsung dapat dilakukan dengan angket. Angket itu artinya dengan memberikan selebaran kertas. Setelah diisi, baru dibuat nanti dalam bentuk data. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan dari sumber yang sudah ada. Contohnya, kalau di kelas ini Bapak sudah merekap yang namanya absensi. Absensi peserta didik. Itu bisa juga dibuat dalam cara pengumpulan data dari sumber yang ada. Mungkin ada pernah kamu dengar yang namanya sensus penduduk. Itu sudah ada datanya. Tinggal membuat diagram batangnya. Terus kita akan melanjutkan. Setelah kita melakukan pengumpulan data, kita masuk ke tahap yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Apa tujuannya? Data tersebut kita buat ke dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dan peserta didik untuk membacanya. Kalau data itu mungkin secara acak masih. Tapi kalau sudah kita buat dalam bentuk tabel, maka yang harus kita perhatikan, menyajikan data dalam bentuk tabel, tahapan yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, kelompokkan data secara berurut. Biasanya dalam
mengelompokkan data secara berurut, kita bisa mengambil dari yang pertama nilai atau data atau jumlah yang terkecil. Ya, baru berikutnya menuju data atau nilai yang besar. Jadi kita kalau mengelompokkan itu harus yang pertama data yang terkecil. Nanti akan Bapak kasih contoh. Yang kedua, setelah kita kelompokkan data tersebut, hitunglah banyak setiap kelompok data tersebut. Tadi sudah kita urutkan dari yang terkecil. Ya, kita urutkan. Artinya, data yang sudah kita urutkan itu, setelah selesai, kita harus ya menghitung banyak setiap kelompok data. Yang ketiga, tuliskan data yang dikelompokkan tersebut ke dalam tabel. Itu adalah tahapan yang kedua tentang pengolahan data. Ya, Bapak ulangi lagi, menyajikan data dalam bentuk tabel dapat kita lakukan tahapan-tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama, kelompokkan data secara berurut. Mengelompokkan data secara berurut berarti kita mengelompokkan data dari yang terkecil menuju yang terbesar. Setelah kita kelompokkan, hitung banyak setiap data. Baru yang terakhir adalah tuliskan data yang dikelompokkan ke dalam tabel. Terus langkah yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Tadi sudah Bapak jelaskan tujuannya. Membuat data ke dalam bentuk tabel adalah untuk mempermudah ya membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel tersebut. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ya, mungkin di kelas 4 ini kita hanya mempelajari ya data itu hanya kita buat ke diagram batang. Sebenarnya diagram itu masih ada. Ada diagram lingkaran, ya, ada diagram garis, ada diagram gambar. Tapi khusus untuk di semester 2 kelas 4 ini kita hanya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Terus yang terakhir, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Oke, sekarang perhatikan. Ya, sekarang Bapak buat data yang sudah Bapak peroleh secara langsung. Contoh, perhatikan. Ya, perhatikan ke papan tulis. Di sini data yang Bapak ambil adalah kelas 4A. Kelas 4A ada berjumlah 26 orang. Data yang Bapak ambil ini adalah hasil nilai evaluasi. Ya, hasil nilai evaluasi pada tema 7. Ya, 26 orang. Pelajaran yang Bapak ambil di sini adalah pelajaran yang pertama PKN. Yang kedua bahasa Indonesia. Yang ketiga IPA. Yang keempat IPS. Yang kelima adalah SBDP. Dari 26 orang ini, nilai yang diperoleh adalah ada yang dapat 60, 70, ini masih berupa data. Ya. 60, 80, 90, 100, 60, 70, 60, 90. Oke, di sini karena terlalu banyak 26 orang, Bapak wakili 10 data yang Bapak sajikan. Di sini ada nilai dari peserta didik 60, 70, 60, 80, 90, 100, 60, 70, 60, 90. Bagaimana kita menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel? Yang pertama
pertama, kita harus menyajikan data tersebut dari nilai yang terendah. Di sini nilai terendah adalah 60. 60 ini nilai yang diperoleh peserta didik. Berapa peserta didikan yang memiliki nilai 60 kita hitung. Untuk mempermudah kita, boleh kita silang data tersebut. Mana peserta didik yang memperoleh nilai 60? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini peserta didik yang memiliki nilai 60 adalah 4 orang atau peserta didik. Terus yang kedua, urutkan 70. Ada berapa peserta didik? Kita silang. Ada 2 orang. Terus nilai 80. Ada berapa orang? Ada 1 orang. Terus nilai 90. Ada 2 orang. Terus nilai 100. Ada 1 orang. Di sini jumlah peserta didik adalah 10 peserta didik. Setelah kita urutkan, langkah kedua adalah hitung banyak setiap kelompok data. Ini sudah Bapak hitung. 60 nilainya diperoleh oleh 4 peserta didik. Nilai 70 diperoleh peserta didik sebanyak 2 orang. Nilai 80 diperoleh peserta didik sebanyak 1 orang. Nilai 90 diperoleh peserta didik sebanyak 2 orang. Nilai 100 diperoleh peserta didik sebanyak 1 orang. Setelah itu kita urutkan dan kita hitung, baru data tersebut kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Ya, ke dalam bentuk tabel. Data tersebut kita kelompokkan ke dalam bentuk tabel. Buat tabel. Ya. Sesuaikan berapa peserta didik dengan nilai yang diperoleh, sebanyak itulah kolom yang kita buat dalam bentuk tabel. Pertama adalah nomor. Yang kedua adalah nilai. Yang ketiga adalah jumlah. Yang pertama, nilai 60. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Yang kedua, nilai 70. Ada 2 peserta didik. Nilai yang ketiga adalah 80. Ada 1 peserta didik. Yang keempat ada nilai 90 sebanyak 2 peserta didik. Yang terakhir, yang kelima adalah nilai 100. Peserta didik yang memperoleh adalah 1. Setelah itu kita tutup tabelnya. Hitung jumlahnya ada 10. Nah, tahapan yang ketiga dalam pengolahan data tersebut adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Dari data yang sudah kita buat dalam bentuk tabel tersebut, kita bisa membaca, mempermudah. Ya, tadi tujuannya membuat data dalam bentuk tabel adalah mempermudah. Sekarang coba kamu perhatikan. Setelah kita buat dalam bentuk tabel, kita gampang membaca dan menafsirkan data tersebut. Kesimpulannya yang kita peroleh dari data tersebut adalah peserta didik yang memiliki nilai terendah 60 diperoleh oleh peserta didik sebanyak 4 orang. Biasanya kalau membaca dan menafsirkan ini kita mengambil yang terendah dan tertinggi. Nilai 100 diperoleh peserta didik dengan jumlah peserta didik 1 orang. Itu tujuannya tadi
ya, mengolah data tersebut ke dalam bentuk tabel. Setelah kita membuat data tersebut ke dalam bentuk tabel, langkah keempat kita adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Yang pertama adalah buatlah sumbu tegak dan mendatar yang saling tegak lurus. Kita harus membuat sumbu, ya, sumbu tegak dan mendatar. Ini langsung Bapak praktekkan supaya peserta didik dapat memahami bagaimana bentuk sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus. Tegak lurus ini berarti akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, itu yang namanya tegak lurus, saling berpotongan tegak lurus. Nah ya, waktu kita mempelajari tentang garis. Yang pertama kita buat sumbu tegak. Tegak itu dari atas ke bawah. Biasanya itu adalah sumbu horizontal. Kalau vertikal berarti mendatar, ya. Tegak kita buat. Dan namanya garis, nah harus kita sudah mempelajari itu harus ditutup. Ada tanda panahnya yang sudah pernah kita pelajari. Ini dia. Ini namanya sumbu tegak. Terus dipotong oleh sumbu mendatar. Nih bentuknya. Dia harus seperti berpotongan, nah ya, berpotongan. Yang kedua, tahapan yang harus kita lakukan dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah tuliskan jenis data pada sumbu mendatar, datanya. Berarti di sini datanya itu adalah nilai. Dalam membagi sumbu mendatar ini harus kita bagi dengan ukuran yang sama atau jarak yang sama antara data yang pertama, data yang kedua, dan berikutnya. Nah, harus jaraknya sama. Diusahakan jaraknya sama. Kalau data pertama kamu buat jaraknya 2 cm, untuk data-data berikutnya jaraknya harus tetap 2 cm. Supaya diagram yang kita sajikan nanti kelihatan teratur dan baik, ya. Kita bagi di sini ada berapa data? Ada 5. 60, nilai 60, 70, 80, 90, 100. Kita bagi menjadi 5 bagian dengan ukuran yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita bagi, tuliskan jenis datanya secara berurutan berdasarkan tabel. Ya, karena ada ketentuan dalam mengurutkan data harus dari nilai yang terkecil. Kita nggak boleh mengacaknya. Nah, dari nilai 100, 90, 80, 70, 60 itu tidak diperbolehkan karena tadi sudah Bapak sebutkan aturannya. Ya, sebelum data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, kita harus mengurutkan. Maka kita urutkan dari angka atau nilai atau data yang terkecil. Di sini berarti 60, 70, 80, 90, 100. Ini di bawahnya datanya harus kita tulis. Ini jumlah nilai yang diperoleh harus kita sebutkan. Nah, nggak boleh 60, 70 itu tak kita sebutkan apa-apa di bawahnya. Karena bisa jadi ini menyatakan berat 60 karena tidak ada satuan yang menyatakan data itu dalam bentuk nilai kah, dalam bentuk berat badan kah, maka harus kita tulis nilai. Terus yang ketiga,
menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang adalah sumbu tegak ini dalam bentuk jumlah. Tadi kalau yang namanya mendatar dalam bentuk data, ya. Sekarang angka kita hitung di sini, nah kita urutkan 0. Dari garis potongnya itu adalah biasanya 0. Karena di sini jumlahnya, nilainya kecil, kita bisa mengurutkan dari angka 1, 2, 3, 4. Bagaimana Pak kalau jumlahnya angka besar 100, 200, berarti kita menggunakan kelipatan 100. Nah, ya karena di sini angkanya kecil, kita bisa mengurutkan dari yang terkecil. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai pada sumbu tegak ini pun jarak yang kita gunakan harus sama seperti data pada sumbu mendatar. Di sini pun harus kita buat, ya. Angka itu dalam bentuk apa? Nah, ini adalah jumlah peserta didik. Harus kita tuliskan supaya diagram yang kita sajikan dalam bentuk diagram batang dapat dipahami, ditafsirkan, dan dibaca orang yang melihat data tersebut. Oke. Terus tahapan yang keempat yang harus kita lakukan dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah buatlah batang-batang persegi panjang untuk setiap jenis data yang tingginya disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Ada aturannya. Kita nggak bisa membuat diagram batang itu berdasarkan pikiran kita, karena kita sudah ditentukan dari data yang sudah kita buat. Di sini nilai 60 adalah 4 orang. Kita buat batang atau balok, nah, setinggi jumlah peserta didik. Berarti di sini ada 4, kita buat. Itu dia, ada 4 orang. Terus nilai 70, ya harus sejajar dengan jumlah peserta didik. Di sini ada 2, kita buat. Terus nilai 80, ada 1, harus sejajar. Boleh kita buat garis bantu untuk mensejajarkan jumlah peserta didik itu supaya sesuai dengan jumlahnya. Boleh kita bantu seperti ini. Nah, bagaimana mempermudah kita? Boleh kita buat garis bantu seperti ini. Terus nilai 80 ada 1 orang, kita bantu dengan garis. Buat. Terus nilai 90 ada 2 peserta didik. Terus nilai 100 ada 1 peserta didik. Inilah yang disebut dengan diagram batang. Tahapan yang terakhir yang harus kita lakukan dalam pengolahan data adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Ini bisa kita baca. Nah, nilai peserta didik 60, nilai 60 peserta didik diperoleh peserta didik sebanyak 4 orang. Nilai 70 diperoleh peserta didik sebanyak 2 orang. Nilai 80 diperoleh peserta didik sebanyak 1 orang. Nilai 90 diperoleh peserta didik sebanyak 2 orang. Nilai 100 diperoleh peserta didik sebanyak 1 orang. Dalam diagram batang ini, nah,
kita bisa menafsirkan. Kalau Bapak buat soal, berapa banyak peserta didik yang memperoleh nilai 60 dan 70, berarti kita jumlahkan. Nilai 60 ada 4 peserta didik, nilai 70 ada 2 peserta didik, berarti jumlah peserta didik yang memiliki nilai 60 dan 70 adalah sebanyak 6 orang. Berarti kalau dikatakan jumlah, berarti dalam hitungan matematika kita harus menjumlahkan. Kalau dikatakan selisih, berapa selisih nilai 60 dengan 80 yang diperoleh peserta didik? Berarti kita kurangkan. Kalau 60 sebanyak 4 peserta didik, nilai 80 sebanyak 1 peserta didik, berarti selisih peserta didik yang memiliki nilai 60 dengan 80 adalah 3 orang. Jadi itulah peserta didik. Tahapan pada bab 8 tentang pengolahan data sudah Bapak jelaskan. Sebelum Bapak tutup pertemuan pelajaran matematika hari ini, Bapak kembali membuat satu kesimpulan tentang pengolahan data. Yang pertama tadi adalah mengumpulkan data. Jadi tahapan yang pertama dalam pengolahan data adalah mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, tahapan yang kita lakukan adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, tahapan yang harus kita lakukan adalah membuat diagram batang. Tahapan yang kelima adalah membaca dan menafsirkan diagram batang. Mudah-mudahan pada penjelasan pagi hari ini semua peserta didik dapat memahami apa yang Bapak jelaskan. Dan pesan Bapak, dalam kondisi seperti ini, Bapak harapkan semua peserta didik dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya tinggi. Salam pembelajaran.